Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik cerita. Selamat menyimak, perhatikan baik-baik ya. Apakah kalian pernah membaca cerita? Cerita atau prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis, seperti rima, diksi, irama, dan lainnya. Bentuk prosa bermacam-macam, bisa berupa dongeng, seperti mitos, legenda, fabel, atau sage. Ada juga cerpen, novel, roman, esai, dan lain-lain. Salah satu unsur pembangun cerita atau prosa adalah unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Lalu, apa saja unsur intrinsik cerita itu? Supaya mudah dihafal, sebut saja. Oh, what? A telat. Oh, itu adalah tokoh. What itu adalah watak. A yang pertama itu adalah alur. A yang kedua adalah amanat. T itu adalah tema. Lat itu adalah latar. Nah, sekarang supaya lebih jelas dan paham, kita coba latihan menentukan unsur intrinsik dari cerita rakyat Malin Kundang. Ibu yakin pasti semuanya banyak yang tahu tentang cerita ini. Selain ibu akan sebutkan arti dari unsur intrinsik, kita coba menentukan unsur intrinsiknya. Yang pertama, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang disebut tokoh utama, yang kedua ada yang disebut dengan tokoh tambahan. Sedangkan berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi tiga, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, dalam cerita Malin Kundang, tokohnya adalah yang pertama Malin Kundang, yang kedua Ibu Malin Kundang. Sekarang unsur kedua yaitu watak, karakter atau citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis. Contohnya baik hati, penyabar, penyayang, pekerja keras, pemberani, jahat, sombong, pendendam, dan lain-lain. Nah, kalau dalam cerita Malin Kundang, watak para tokohnya adalah pertama Malin Kundang baik, pekerja keras namun berubah menjadi sombong. Kemudian yang kedua, Ibu Malin Kundang wataknya baik dan penyayang. Yang unsur ketiga alur, yaitu urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terdiri dari tiga jenis, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dalam cerita Malin Kundang, alurnya adalah alur maju karena peristiwanya terurut sesuai waktu terjadinya. Ceritanya bergerak maju. Unsur keempat itu yaitu amanat, pesan atau nasihat yang disampaikan penulis dalam cerita kepada pembaca. Nah, dalam cerita Malin Kundang, amanatnya adalah janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita, karena merupakan perilaku tercela dan dilarang oleh agama. Berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap ibu kita. Unsur yang kelima yaitu tema, gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Contohnya perjuangan, persahabatan, kedurhakaan terhadap orang tua, percintaan, dan lain-lain.
Nah, dalam cerita Malin Kundang, temanya adalah kedurhakaan terhadap orang tua. Dan yang keenam adalah unsur latar, yaitu segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tepat waktu dan suasana terjadinya peristiwa. Latar terdiri dari 3 jenis, yaitu sebut saja tewas. T itu adalah tempat, W itu adalah waktu, dan S adalah suasana. Dalam cerita Malin Kundang, latarnya adalah yang pertama, latar tempatnya di pantai air manis. Kedua, latar waktunya siang dan malam. Dan yang ketiga, latar suasana, yaitu bahagia dan menyedihkan. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.